Salam damai sejahtera, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di dalam topik renungan hari ini, masa yang menentukan. Jadi ada sebuah masa yang menentukan, dan masa ini akan dilewati oleh setiap orang. Saudara, ada hal penting sebelum kita ini masuk di dalam dunia ini. Itu ada satu pintu masuk, yaitu pintu kelahiran, yang kita tidak bisa menolak. Jadi saudara dan saya masuk di pintu yang pertama, tapi ada pintu terakhir nanti, pintu kematian. Dua hal ini kita tidak berurusan, tapi Tuhan punya pekerjaan. Namun setelah masuk pintu pertama, di dalam kehidupan ini, nah disinilah peran, tindakan, keputusan setiap orang sangat menentukan. Akan lari kemana? Kelak di pintu yang terakhir. Nah, di dalam isi kehidupan ini banyak perkara. Ada pencobaan-pencobaan, ada ujian-ujian. Ya, dan diharapkan setiap orang, khususnya orang percaya itu selalu menang, selalu kuat di dalam pencobaan dan ujian. Nah, saudara, ayat Matius 3:12 ini akan mengingatkan kita semua bahwa kita akan masuk di dalam fase ini, masa ini. Saya bacakan buat saudara. Matius 3:12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Perhatikan kata alat penampi. Saudara dan saya harus memperhatikan perkara ini. Seperti firman Tuhan katakan, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Penampi. Penampi berarti alat untuk menyaring. Menampi itu memisahkan, saudara. Ini gambaran yang sudah tertulis di dalam Alkitab sangat baik sekali. Gambaran mengenai gandum dan lalang. Ya, perumpamaan ini bagus sekali. Ya. Saya akan baca buat saudara Matius 13 ayat 36 sampai 43. 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Jadi benih baik itu anak manusia. Ladang ialah dunia ini. Benih yang baik anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Lalu ayat 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Saudara dan saya ini sudah masuk di fase akhir zaman. Akan mengerucut. Ya. Oleh sebab itu kita harus waspada. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Lalu perhatikan ayat 40. Kita seringkali salah sangka mengenai lalang dan gandum ini. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga akhir zaman. 41 berarti kan? Demikian juga akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Dari mana? Ditulis di dalam ayat ini, siapa yang melakukan itu dan dari mana? Dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah
akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, ternyata antara lalang dan gandum bukan sekedar lalangnya yang dipisah lalu dibakar, dibuang. Lalu gandumnya dalam kondisi baik-baik saja. Bukan itu. Memang lalang dipisahkan, dibakar, dibuang. Tapi setelah itu Tuhan juga perintahkan malaikatnya untuk membersihkan dari dalam. Dari pihak kerajaannya. Ya di dalam antara orang-orang percaya sendiri ini, gandum itu ditampi, dipisahkan lagi dari skamnya. Skamnya dibuang. Ya, dibuang. Jadi diambil bulir-bulir gandumnya yang baik. Artinya kita tidak bisa GR karena sudah merasa jadi orang Kristen, lalu aman-aman saja. Ya, saudara, kita akan menghadapi masa penampian. Tuhan ingin sesuatu yang murni, yang baik, yang akan hidup bersama Kristus. Kenapa lalang dan gandum ini tidak dipisah dari awal? Tidak bisa. Sebab mereka ini sejak awal nampaknya bentuknya sama, mirip. Kalaupun dicabut lalangnya, akar mereka biasanya agak menyatu, saling mengait. Jadi kalau dicabut lalangnya, gandumnya katut, ikut. Ya, oleh sebab itu biarkan tumbuh bersama. Nah, kelak pada masanya, masa penuaian ini, inilah dipisahkan lalangnya. Kelihatan digaru, dipisahkan, dibakar, dibuang. Sebab lalang nggak ada bijinya, nggak ada buahnya. Gandumnya disisihkan, tapi juga ditampi, dibersihkan. Ya. Nah, saudara, satu ayat lagi yang kita lupa di dalam Lukas 22 ayat 31. Demikian bunyinya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ternyata iblis juga terlibat di dalam penampian. Dia terlibat, ingin menampi juga. Tapi bedanya kalau Tuhan ingin menampi, saudara diproses, semuanya diambil sampai menjadi umat Tuhan yang murni, yang baik. Tapi kalau iblis menampi dengan tujuannya sendiri, bagaimana bisa iblis menampi? Iblis itu menampi dengan memberi tekanan-tekanan hidup di dalam kehidupan manusia itu. Diberikan tekanan hidup, diberikan goncangan-goncangan dalam bisnis, keuangan, kesehatan, sampai imannya goyah. Ya, dan itu iblis bermain di situ. Jadi iblis menampi kepada orang supaya imannya goyah, hancur, tak memiliki masa depan. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang percaya ini? Alkitab hanya mencatat dua orang. Di dalam Wahyu 22 ayat 11. Ada orang benar dan orang fasik. Orang di tengah-tengah nggak ada. Orang benar dan orang fasik. Nah, harusnya bagaimana sikap sebagai orang percaya? Matius 24 ayat 13 ini mengingatkan kita semua. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Dia yang berjuang. Dia yang waspada hidupnya, berjuang sungguh-sungguh. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Ini perjuangan. Setia sampai mati. Ini usaha yang luar biasa. Ini yang membutuhkan keseriusan, saudara. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan, imanmu menjadi sempurna. Karena kita praktek dalam perbuatan, inilah tantangan perjuangan orang percaya. Mempraktekkan imannya di dalam tindakan kebenaran. Tapi nggak ada cara lain untuk menghadapi saudara dan saya masuk dalam penampian. Saudara dan saya sungguh-sungguh harus mengerjakan ini. Ya, tidak ada cara lain kalau kita ingin ditampi berhasil di tangan Tuhan. Amin.